terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Rahmawakili, yang kami hormati rekan-rekan guru, Bapak dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah berupa kesehatan nikmat, kita semua masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam hal sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Ya, budaya positif di sekolah oleh salah seorang calon guru penggerak angkatan 7 yang akan disampaikan sebentar pada acara inti. Ya. Sebelumnya kita akan membuka kegiatan ini dengan resmi. Sekiranya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa saya sudah menyelesaikan satu modul di calon guru penggerak dari 3 modul yang ada. Dimanfaatkan bukti fisiknya adalah harus ada bentuk fisik sekolah yang dulu disebut tata tertib. Tapi kalau kita bicara tata tertib, berarti punya konsekuensi. Sehingga di guru penggerak yang ada adalah budaya positif. Dimulai dari mana budaya positif ini? Tentu kita mulai dari diri masing-masing. Kami sebagai calon guru penggerak dituntut untuk memulai pada diri, kemudian menggerakkan komunitas di sekolah masing-masing. Diawali dengan menggerakkan kelas kita masing-masing. Termuat dalam budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai universal yang ada pada kita sebagai manusia dan yang ada pada siswa. Apa yang diajarkan di sana? Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau kita bicara itu sepertinya kalau kita tidak ikuti, kadang-kadang bisa jadi bahan lelucon. Ki Hajar Dewantara, guru harus menghamba pada anak. Tapi menghamba itu dalam tanda kutip. Artinya bahwa kita harus memaknai semua yang ada pada siswa. Karena mereka adalah lahir memiliki kodrat yang berbeda dengan kita, memiliki tempat atau disebut dengan kodrat alamnya. Tentu dia terbentuk dari budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Sehingga masuk di sekolah harus kita bentuk budaya apa yang kita sepakati yang disebut dengan budaya positif di sekolah tadi. Kalau yang lalu ini namanya tata tertib. Bisa lanjut. Kemudian ada pendapat. Kita sebagai guru kadang-kadang mampu mengontrol murid. Itu ternyata itu ilusi saja. Tidak semua yang ada pada murid kita bisa kontrol. Itu hanya pikiran. Sehingga sekarang itu diterjemahkan kembali. Kemudian semua yang kita lakukan adalah penguatan yang sifatnya positif. Tapi tidak semua anak apa yang kita sampaikan dia tanggapi sebagai nilai positif. Kenyataan seperti itu. Yang ketiga, kita kadang-kadang melakukan kritik. Dan yang paling terakhir adalah rasanya bahwa kita bisa mengontrol semua siswa dengan pikiran kita sebagai orang dewasa. Nah, itu yang berubah di zaman ini. Inilah yang diterapkan di pembelajaran yang kurikulum merdeka. Kemudian mengadopsi yang disebut dengan belajar profil Pancasila.
Jadi kalau kita kata disiplin berarti ada konsekuensi. Yang mungkin punya kewajiban untuk berbagi. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu mencari literatur, ini bisa didapat. Tapi karena mungkin belum mendengar, maka salah satu kewajiban calon guru penggerak adalah menggerakkan komunitas kita. Paling tidak saya sampaikan linknya di sini. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbenak dalam pikiran kita? Ini yang lalu-lalu yang kita lakukan, menegakkan disiplin. Ya. Kadang-kadang kita hubungkan dengan tata tertib atau teratur atau kepatuhan. Kadang-kadang juga kita disiplin hubungkan dengan hukuman. Kalau dia tidak ikuti, maka kita hukum. Apakah perlakuan ini bisa diterima oleh siswa? Pasti tidak semua siswa menerima ini, karena ada yang beranggapan bahwa ini adalah budaya yang bisa menimbulkan dia merasa bersalah, kurang menghargai dirinya. Apa yang kita akan nilai apa yang disebut nilai kebajikan yang kita akan capai? Inilah yang disebut dengan nilai kebajikan, yang disebut dengan profil belajar Pancasila. Jadi kalau bayangan kita profil Pancasila itu selama ini seperti apa? Padahal yang dimaknai profil Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini kurikulum sebelumnya juga sudah ada. Kemudian mandiri. Ya. Apa yang membuat semua tadi? Tentu karena kita ini sebagai manusia memiliki motivasi perilaku masing-masing. Satu, ya, ada kita selalu berbuat sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Bisa jadi saya datang ke sekolah supaya tidak dihukum saja, tapi saya ikut pelajarannya belum tentu. Tadi menjadi orang yang merekankan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mempercayai. Ini yang seharusnya kita akan capai. Dia sadar dirinya, dia datang ikut belajar karena menghargai dirinya untuk mendapatkan nilai yang bagus pada dirinya. Jangan karena kita yang minta. Sehingga ini ada keluar dari motivasi diri sendiri. Ya. Apa yang disampaikan tadi, hukuman memiliki perbedaan dengan konsekuensi. Kemudian kita, apa yang harus kita lakukan di kelas itu. Keyakinan ini diawali dengan kesepakatan tadi. Apa yang kita mau capai di materi itu, misalnya kreatif, berarti kita sepakat bagaimana kita mau gerakan kreatifnya anak kita. Kalau disiplin, bagaimana kita mau aktifkan disiplinnya, sepakat. Habis itu bisa juga ditempel, bisa juga dipegang oleh gurunya. Lalu setelah kita masuk, lalu kita lihat kembali. Nah, nanti kalau sudah melanggar, berarti kesepakatan itu yang disebut dengan yang direstitusi. Tentu ada perbedaan. Kenapa kita tidak perlu saja peraturan? Kenapa harus kita memiliki keyakinan? Oh, ternyata orang kalau peraturan itu identik dengan hukuman, dilanggar ada konsekuensinya. Kalau kesepakatan itu timbul dari hati kita, apa yang saya mau capai, apa yang dicapai murid, itu kita gali semua. Sehingga kalau saya berikan ini, apa yang akan dicapai para murid. Kemudian muridnya juga, apa yang dia harus dapat untuk. Yang berikut adalah kebutuhan dasar ini yang mendasari kita. Tentu semua orang dia berusaha karena ada kebutuhan dasarnya. Ada yang karena kebutuhan bertahan hidup saja, kemudian ada yang untuk mendapatkan kasih sayang. Tentu kalau murid kita juga perlu perhatikan kasih sayang ini, karena di antara mereka mungkin ada yang tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Kemudian ada penguasaan atau kebutuhan penguatan atas kemampuan. Jadi kalau dulu mesti ini reinforcement, penguatan pada orang yang sudah mencapai kemampuan itu.
Kemudian ada di sekolah. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diimplementasikan di kehidupan kita, terutama di sekolah kita ini. Ya, saya kira cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul proses pembentukan batu bara. Dalam proses pembentukan batu bara terdapat dua proses utama yang berperan, yaitu proses penggabutan dan proses pembatu baraan. 1. Penggabutan. Gabut adalah sedimen organik yang dapat terbakar, berasal dari tumpukan, hancuran, atau bagian dari tumbuhan yang termumifikasi dan dalam kondisi tertutup udara di bawah kadar air. Tidak padat, memiliki kandungan air lebih dari 75% berat, dan komposisi karbon lebih dari 60% dalam kondisi kering. Wolf 1984 dalam Anggayana 2002. 2. Pembatubaraan. Pada tahap selanjutnya, proses penggabutan akan diikuti oleh proses pembatubaraan yang meliputi proses geologi dan perubahan kimia. Pada tahap ini, bakteri tidak ikut berperan lagi dalam proses beatification yang mencakup proses mikrobiologi dan perubahan kimia yang terjadi pada sisa-sisa tanaman yang kemudian membentuk gabut. Gabut merupakan tahapan paling awal dalam proses pembentukan batu bara. Genesa batu bara berdasarkan tempat dibedakan menjadi dua, yaitu teori in situ. Bahan pembentukan lapisan batu bara